Halo Bunda yang ada di rumah. Oke, ini kan mau masuk sekolah ini. Terkhusus Bunda yang mau anaknya masuk sekolah SD, ayo kita bantu anak kita di dalam proses membacanya. Dimana kita tahu bahwasanya membaca merupakan kemampuan yang didapatkan dari faktor latihan, bukan bawaan lahir. Nah, tahapan-tahapan di dalam membantu anak belajar ya Bunda ya. Oke, di sini kita menggunakan berbagai macam media ya agar si anak itu tertarik dan bisa menyerap informasi yang kita sampaikan. Nah Bunda, di dalam mengajar anak membaca itu mulailah dengan hal-hal kecil. Apa itu hal-hal kecilnya? Kita mulai dengan stimulus anak di 5 huruf, huruf vokal. Cukup dulu huruf vokal ya Bunda. Oke, kita menggunakan itu, kita bisa menggunakan kalender. Oke, kita bisa menggunakan yang namanya kardus bekas dan apapun itu. Kita stimulus dulu ya si anak. Oke, banyak caranya. Oke, kita mulai dengan huruf A. Ketika si anak sudah bisa melihat, membedakan dan mengetahui simbol huruf, oke, itu sudah hebat. Oke, ini huruf A. Oke, oke, I. Oke, ini dulu Bunda. Enggak usah kita ke hal yang lain. Oke, U. Oke, E. O. Ini dulu di stimulus ya. O. E. U. I. A. Ini dulu diulang-ulang sampai bisa ya. A. I. U. E. O. Jadi si anak itu sudah bisa. Oke, kalau sudah bisa di 5 huruf, baru nanti kita kombinasikan di blending letters. Oke, di 2 huruf ya. Ini saya buat ini di huruf konsonan, tapi salah satu dulu di huruf B dulu. Nah, setelah anak bisa di huruf apa tadi? Vokal A, I, U, E, O, di huruf vowels A, I, U, E, O, baru kita bisa nanti melatih anak ke next step-nya. Oke, nah O, A, I, U, oke, E, O. Nah, kalau sudah bisa ini, oke, kalau sudah bisa si anak, itu sudah hebat. Oke ya, sekali lagi ya. Oke ya Bun. A, I, U, E, O. Nah, cukup dulu. Kalau sudah bisa, kita lanjut ke 2 huruf. Ini saya menggunakan yang namanya kardus bekas. Oke, dengan karton kalender bekas. Oke ya, dengan kalender bekas. Nah, bagaimana cara menggunakannya Bunda? Oke, kita jadi si anak itu distimulus. Oke, itu saja. Kalau ini apa nak? Oke, distimulus dulu. Beh a ba, beh a ba, beh a ba. Langsung ya Bun ya, kita stimulus ya. Ini oke, titiknya di sini. Beh a ba, beh a ba. Ini saja dulu. Ba. Oh, ini apa nak? Oke. Bo. Oke, ini bisa kita hapus ya. Oke. Dengan berbagai macam cara kita bisa menstimulus anak. Bi. Oke. Bu dan lain sebagainya. Oke ya. Sehingga si anak sudah bisa, kalau sudah bisa membedakan beh, o, bo. Oke. Beh, a, ba. Oke. Beh, i, bi. Oke. Beh, bu. Oke. B, B. Jadi ini terus kita stimulus sampai si anak itu bisa. Oke ya, di huruf B, A cukup dulu ya. Di 5 huruf ditambah ini huruf B, 6 huruf itu di stimulus. Jadi kalau dia sudah bisa babi, bu, bebo atau bebu, biba itu kan di balik-balik dia sudah bisa. Kemudian kita atur lagi di huruf C. C ya. Oke, C. Oke, caci, cu, ceco udah, baru cukup dulu itu kita stimulus. Nah, kalau sudah bisa itu, baru kita gabung di 3 huruf. Kita tambah dengan huruf konsonan atau vowel. Ini kan ini konsonan, vowel konsonan. K, V, K. Oke, K,
VK. Oke, konsonan, vowel, konsonan, atau huruf konsonan ditambah huruf vokal ditambah huruf konsonan. Jadi vowels, oke, konsonan K, VK, konsonan, vowels, consonants. Oke, di 3 huruf ya. Oke, b, a, ban, b, a, n, ban, b, i, n, bin. Jadi ini kita ulang-ulang ya. Oke, diulang-ulang. Oke, huruf konsonan itu ditambah dengan huruf konsonan an, bin, bon, oke ya, dan lain sebagainya. Oke ya. Nah, bon, when, ini dulu. Jadi ketika si anak itu di benaknya itu basic skillnya dulu kita kuasai. Nah, ketika si anak sudah bisa basic skillnya yang saya lakukan terhadap si itu nami itu, baru kemudian kita latih. Oke, an, biarkan dia mencerna sendiri. Gak usah pakai tulisan dulu, secara lisan ya. Secara lisan itu yang saya ajarkan. An, ban. Oke, an, chan, an, chin. Jadi dia distimulus dia, oke ya. An, ban, an, bin gitu. Jadi kalau kita katakan bi, bo, jadi secara otomatis. Nah, ketika si anak sudah bisa itu, an, chin, on, chon, an, chan, itu secara lisan. Nah, itulah dia cara mendengar bunyi. Jadi si anak bisa mendengar, membedakan, dan menggabungkan. Oke, phonological awareness. Oke, blend the letters. Oke, mendengar, menggabungkan, dan nanti akan bisa membentuk. Contoh, ibu, ita, ita. Jadi kita stimulus dia. Jadi itu dah kunci di dalam membaca. Step by stepnya. Ketika si anak sudah bisa di 5 huruf, 1 huruf di huruf step pertama itu si anak itu bisa menguasai yang namanya huruf vokal A, I, U, E, O. Jadi step kedua, si anak itu bisa blending two letters, bisa menggabungkan di 2 huruf, di 2 huruf ya. Oke, bisa aja kita kombinasikan dengan huruf B, oke, B, A, N. Selanjutnya kita gabung step ketiga. Si anak bisa di di 3 huruf. Oke, di 3 huruf. B, A, N, ban, B, I, N, bin, B, O, N, bon, dan lain sebagainya. Itu dulu. Setelah anak bisa di 3 huruf, Bunda, nggak usah harus ke 4 huruf. Tetapi ini yang saya lakukan. Tetapi bagaimana, Bun? Tetapi step selanjutnya adalah si anak dilatih mendengar. Mendengar dulu, mendengar. Contoh, ba, bah, ba-ana, ba-an, ban. Bi, bi, bi-ena, bin. Oke. Bi-en, bin. Semakin cepat, bin, bin. Jadi itu dulu distimulus. Nah, jadi ketika si anak sudah bisa itu membedakannya, kita coba lagi yang begini. Di huruf vokal ditambah dengan 1 huruf konsonan. Oke ya, di huruf vokal, huruf vokal ditambah, huruf vokal konsonan vokal atau V, K, V. Vowel, enggak, vowel, konsonan, vowels. Tadi konsonan, vowel, konsonan, KVK. Sekarang VKV. Oke ya. Contoh ibu, iba, ibu. Jadi si anak itu distimulus untuk menguasai namanya bunyinya itu. Oke ya. Jadi jadi kita nggak usah ribet untuk menguasai semua huruf ini. Huruf alfabet, enggak usah dulu. Yang utama itu adalah huruf vowels. Setelah anak bisa di huruf vowels, dan lain sebagainya, baru kita gabung dengan huruf konsonan B. Nah, Bunda, yang saya ajarkan adalah jangan menggunakan huruf besar dulu. Karena apa? Karena sebagian penulisan baik di buku cerita, baik di buku manapun itu di huruf kecil. Jadi saya menggunakan pelatihan itu kepada anak saya menggunakan huruf kecil. Karena apa? Huruf kecil itu
merupakan banyak yang digunakan di dalam buku-buku. Oke, itu ya Bun. Nah, step pertama tadi Bunda yang kita lakukan adalah mengajarkan anak itu huruf vokal. Cukup huruf vokal A, I, U, E, O. A, I, U, E, O. Cukup hanya ini aja dulu di huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian, cukup ditambah dengan B. Huruf konsonan B. B, A, ba, B, I, B, B, U, Bu, B, E, B, B, O, Bo. Udah. Itu dulu basic skill yang ingin kita latih kepada anak. Nah, setelah anak bisa di basic skill, kemudian nanti kita akan tambahkan di huruf ini di basic skillnya, baru kita tambahkan lagi di huruf ini kita apakan ya. Di huruf konsonan. Vokal, konsonan, vokal. Vokal, konsonan, vokal, di mana contoh I, Bu. Baru ini dulu kita latih tadi, tetap yang 3 huruf tadi. Ini vokal, konsonan, vokal. Vowel, konsonan, vowels. Ibu, ibe anak, iba, ibah. Kalau dia sudah bisa itu sudah jago itu. IBE, ibe, ABU, abu, EBO, ebo, UBI, ubi. Itu aja dilatih ya Bun ya, secara terus menerus, secara konsisten. Nah, setelah anak sudah bisa membunyikan, membedakan dan menyebutkan huruf-huruf tersebut menjadi kata, baru kita next stepnya itu di 4 huruf. Di 4 huruf ya. Di 4 huruf. Tapi tetap dengan huruf yang sama. Tetap di 4 huruf yang sama. Ini namanya konsonan vokal, konsonan vokal. Kafe. Kafe. Ini contohnya kan saya sudah bani. Boni. Buna. Bino. Jadi dia bisa mampu menyebutkan ini ya. Itulah kemampuan dasar untuk membantu anak belajar. Nah, setelah itu nanti the long process-nya itu kita ajari ya. Contohnya setelah itu si anak bisa yang namanya membedakan silabel, bunyi. Itu agak susah, tapi nanti kita bahas ya. Yang saya utamakan itu adalah kemampuan dasar di dalam mengajar anak membaca permulaan. Dasar-dasarnya itu hal dasar aja dulu yang harus kita kuasai. Itu aja basic skillnya, itu ada 3 hal yang harus kita kuasai. Pertama, kita latih anak itu huruf vokal A, I, U, E, O. Yang kemudian si anak itu kita latih untuk menggabungkan di 2 huruf vokal, konsonan dan vokal. Konsonan dan vokal atau kafe. Kemudian KVK. Jadi itulah basic skill yang harus kita latih kepada anak di dalam membaca permulaan. Di mana kita mengetahui bahwasanya proses membaca adalah kemampuan yang didapatkan berdasarkan latihan, bukan bawaan lahir. So moms, let's teach our children at home. Mari kita bantu anak kita membaca di rumah. Bukan berdasarkan usia ya. Tetapi habitual action, kebiasaan itu yang diperlukan. Nah kalau dikatakan Mam paksa anak deh membaca, enggak, itu berdasarkan riset yang telah dilakukan bahwasanya kemampuan membaca itu bisa dilakukan dari dari nol. Makanya anak itu didengarkan untuk bernyanyi, distimulus ketika ada di luar negeri itu science word. Mereka mengenalkan si anak itu science word, artinya si anak itu dilatih untuk mengingat, misalnya ini mengingat itu umur dari kecil loh, gitu kan. Jadi as long as our children make like the play games, sepanjang kita membuat itu seperti game dan sembari menstimulus, it's never minds. Ini alasan para research. I talk based on the research, it's not based on my understanding, bukan berdasarkan pemahaman saya, tetapi berdasarkan
penelitian yang telah dilakukan. Oke, Mam. I hope this information useful for all of us. Okay, thank you for your watching.